Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan biologi medik kali ini, materi yang akan dibahas yaitu genetika dasar. Genetika dasar ini nanti dibagi dua. Nah, untuk bagian pertama ini akan membahas mengenai genetika dasar, mengenai hukum awal mula ya, awal mula dari genetika dasar seperti apa, yaitu perkembangan ilmu genetika dasar, dasar hukum Mendel, dan persilangan non Mendel. Ya, ini akan dibahas untuk di pertemuan kali ini. Nah, kita awali dengan pengantar terlebih dahulu. Sebenarnya awal mula dari genetika dasar ini sudah mulai di zaman sebelum Masehi ya. Jadi untuk untuk genetika dasar itu sendiri mungkin di zaman sebelum Masehi itu orang sudah mulai mencari bibit unggul ya, seperti tanaman padi, gandum ya, bibit unggul hewan ya yang sering digunakan dalam peperangan seperti kuda ya. Memang sudah lama itu sudah ditemukan kayak beberapa penyakit juga ya, sebagai penyakit perdarahan itu ada yang memunculkan keturunan gitu ya. Nah, ini Mendel itu adalah orang pertama yang meneliti secara cermat bagaimana persilangan persilangan untuk mengidentifikasi pembawa sifat dan turunannya. Nah, si Mendel ini dia peneliti pertama. Dia mengamati mengenai pewarisan sifat dan karakter itu dari kacang ercis ya. Meskipun saat itu memang belum dikenal ya, kalau sekarang belum muncul istilah gen gitu ya, walaupun sekarang sudah diketahui bahwa pewarisan sifat itu disebut sebagai gen. Awal mula ya, jadi awal mula dari genetika dasar ini tadi dikatakan munculnya persilangan Mendel ya, di mana di genetika dasar ini nanti akan dipelajari mengenai gen kromosom, pembelahan sel itu kayak mitosis, meiosis ya, di mana di dalamnya terdapat juga bagaimana repair mengenai sel atau perbaikan jaringan yang rusak. Kemudian juga dibahas mengenai mutasi atau perubahan gen dan kromosom di dalam sel, penyebabnya seperti apa dan bagaimana gejala-gejala yang ditimbulkannya. Nah, untuk perkembangan ilmu genetika ini berasal dari kata genus atau genus, ini bahasa Latin artinya asal-usul atau suku bangsa. Dalam ilmu genetika ini dipelajari bagaimana sifat keturunan itu diwariskan kepada anak cucu, serta bagaimana variasi yang mungkin timbul di dalamnya gitu ya. Sejak 6.000 tahun yang lalu memang bangsa Babilonia ini telah mengetahui silsilah kuda untuk memperbaiki keturunan, karena memang itu pada zaman tersebut kendaraan untuk transportasi itu menggunakan kuda gitu ya. Kemudian beberapa tahun sebelum Masehi ini bangsa Cina juga sudah memang mengetahui mengenai bibit unggul dari benih padi ya. Masuk pada abad ketiga sebelum Masehi ini masuk abad ketiga sebelum Masehi ini ada Aristoteles. Dia mengamati benih laki-laki yang beredar dalam darah ini menggumpal bersama menstruasi di rahim wanita. Nah, jadi kalau misalnya keturunan laki-laki itu diyakini bahwa sifat laki-laki itu berasal dari darah haid menstruasi rahim wanita. Ini masih sampai abad ke-17 ini masih berlaku. Nah, hingga pertengahan atau sampai akhir abad 17 ini muncul peneliti namanya William Harvey ini, dia melakukan percobaan
apa namanya itu, penyelidikan gitu ya, pada rusa. Jadi dia membunuh, rusa beberapa lama setelah kawin. Nah, tapi setelah dibunuh itu dia tidak menemukan adanya penggumpalan darah menstruasi. Malahan setelah kawin itu dia dari rusa yang dibunuh itu dia menemukan adanya embrio kecil yang semakin membesar, bertambah kompleks. Nah, itu selama kehamilannya gitu ya. Kemudian setelah itu ada konsep dari Rainer de Graaf ya di abad pada akhir abad 17 itu yang menjelaskan bahwa tonjolan yang didapatkan pada rusa tersebut itu merupakan folikel yang berisi ovum atau disebut dengan folikel de Graaf. Dan dari sanalah mulai muncul istilah apa ovum ya dan mulai berkembang yang mengenai pembelahan-pembelahan sel gitu ya. Nah, lanjut di abad 18 ada Gerald Mendel. Nah, ini nih karena genetika karena dari perkembangan genetika itu begitu cepat, maka peneliti-peneliti banyak sekali yang melakukan pengamatan mengenai karakteristik sifat tersebut. Nah, Mendel ini dia sebagai pionir yang mengamati keturunan karakteristik dari generasi ke generasi. Makanya Mendel ini disebut sebagai bapak genetika, gitu ya. Nah, kalau sekarang ini sudah muncul genetika modern. Jadi sebenarnya teori Mendel sudah tidak bisa digunakan, walaupun memang dia merupakan bapak genetika karena memang dia yang mengamati sifat keturunan karakteristik dari kacang ercis ya seperti itu. Dan ini boleh nanti dibaca. Ini ada abad selanjutnya penelitian-penelitian apa ya dari mulai penemuan bahan bahan genetik ya, kemudian sampai di abad 19 ini ada penemuan mengenai mutasi ya, sehingga akhirnya ditemukanlah perkembangan mengenai gen ya, susunan gen ini oleh Watson Crick ya di tahun 1953 yang dia menemukan susunan kimia dari gen, di mana gen itu adalah senyawa pembawa keturunan ya atau deoksiribonukleik ya itu. Nah, ini di abad kemudian disempurnakan lagi di tahun 1965 oleh Wilkins ya. Nah, ini adalah gambar gen dari jenis-jenis yang ada di dalam makhluk hidup. Akan ada gen A, gen B ya, dan ada Z kalau nggak salah ya, ada tiga jenis gen. Kemudian, nah di tahun 1961 ini ada penelitian mengenai penemuan ya bahwa kode-kode genetik sudah ditemukan. Ada ditemukan seperti apa? Nanti dipelajari mengenai adenosin guanin, sitosin ya. Itu sudah ditemukan di tahun 1961. Kode-kode genetik yang berisi urutan asam amino atau komponen bagian-bagian dari gen. Hingga sampai ditemukan ya bagaimana cara mengisolasi DNA-nya ya, kemudian ditemukan juga genetika molekuler selain makhluk hidup juga dari virus dan bakteri gitu ya. Nah, persilangan Mendel ya. Persilangan Mendel ini jadi awal mula dalam mempelajari genetika dasar atau genetika. Jadi awal mula genetika modern itu dari penemuan Mendel ini. Nah, Johann Mendel ini abad ke-19 dia melakukan penelitian tentang pewarisan sifat dan keturunan. Ini dia melakukan percobaan terhadap tanaman ercis ya. Kenapa tanaman ercis yang digunakan atau nama latinnya adalah Pisum sativum? Yang pertama,
tanaman elsis ini dia hidupnya tidak lama, dia mudah tumbuh dan mudah disilangkan, itu yang pertama. Yang kedua, kacang elsis memiliki bunganya sempurna. Artinya gini, pada bunga itu terdapat benang sari, ada putik, sehingga memang terjadinya penyebukan sendiri itu sangat gampang. Kemudian perkawinan silang ini dapat berlangsung dengan pertolongan orang. Kalau pada kacang elsis ini ada penyerbukan sendiri sehingga memang menghasilkan galur yang cukup murni, yaitu keturunan yang memang keturunannya sama dengan induknya. Nah, alasan terakhir kenapa si Mendel ini dia menggunakan kacang ercis, tanaman ini dia memiliki 7 sifat dengan perbedaan yang mencolok ya gitu. Jadi seperti batangnya yang tinggi ya, di mana lawan tinggi adalah kerdil. Kemudian buah polongnya hijau, lawannya kuning. Kemudian bunganya juga berwarna ungu, lawannya putih gitu. Jadi ada sifat terus lainnya apa namanya itu biji bunganya juga terletak aksial atau sepanjang batang dan lawannya terminal ada di ujung gitu. Jadi bisa sifat-sifatnya itu ada lawannya gitu ya, ada lawannya seperti itu ya. Jadi tanaman elsis ini ya dia memiliki kriteria yang diinginkan untuk melihat untuk mengidentifikasi karakteristiknya. Nah, pertama kali yang diamati adalah si Mendel ini dia menyilangkan tanaman kacang ercis yang tinggi dengan yang pendek. Nah, jadi hasil yang ditunjukkan oleh hukum Mendel ini dia berupa perbandingan atau yang namanya nisbah. Ya, namanya nisbah. Jadi karakteristiknya itu dilihat dari perbandingan gitu. Nah, ini Mendel ini mencoba mengkawinkan kacang ercis yang tinggi dengan yang pendek. Nah, ini P itu adalah parental, tinggi D ini karena D itu kalau kapital besar karena dia dominan, D kecil ini resesif. Dominan itu yang memang yang baik gitu ya. Kemudian gametnya D kecil, D besar, D kecil sehingga mendapatkan F1. F1 itu keturunan pertama tinggi. Kenapa? Karena D besar ini dia dominan gitu ya. Sehingga nah kemudian dia melakukan penyerbukan diri sendiri. Tadi dikatakan bahwa kacang elcis itu dia bisa melakukan penyerbukan sendiri sehingga gampang untuk dikawinkan lagi gitu dengan sesamanya. Maka akan didapatkan F2 atau keturunan kedua di mana hasilnya adalah ini F2 ini. D besar, D besar, D besar, D kecil, D besar, D kecil, D kecil, D kecil. Sehingga perbandingannya adalah kalau mengawinkan tanaman dengan ukuran tinggi dan pendek, maka akan didapatkan nisbah perbandingan 3:1 gitu ya. Nah, terminologinya tadi P itu adalah individu, F1 keturunan pertama, F2 keturunan kedua, gen itu dominan, kalau yang kapital D bisa dominan, kalau huruf kecil itu resesif ya dan seterusnya. Nah, ini mah hanya tambahan ya, tambahan boleh dibaca saja ini mah. Nah, kemudian ini saya lewat ya. Kita langsung aja ke nah, jadi hukum Mendel itu yang pertama ada hukum segresi atau hukum Mendel pertama ya. Ini kok nggak jelas. Maaf. Di hukum Mendel pertama ini dikatakan bahwa pada waktu berlangsung pembentukan gamet, tiap pasang gen akan disegresi ke dalam masing-masing gamet yang terbentuk. Kemudian ada juga hukum Mendel kedua, ya, di mana segresi suatu pasangan gen tidak bergantung kepada segresi pasangan gen lainnya. Sehingga di dalam gamet-gamet yang terbentuk akan terjadi pemilihan kombinasi gen-gen secara bebas, gitu ya. Jadi dikatakan bahwa persilangan yang melibatkan dua pola pewarisan, dua macam sifat itu bisa dilakukan gitu ya katanya. Contohnya persilangan kedelai berbiji kuning halus dengan galur murni hijau tapi dia keriput gitu. Kemudian jadi nanti kalau kita
Kalau dikawinkan itu maka akan didapatkan nisbah-nisbah. Jadi kalau sebenarnya di Mendel ini, yang apa namanya itu, yang kita bisa ambil, kita simpulkan, hasil dari, eee, Mendel, hukum Mendel itu bahwa keturunan sifat, pewarisan sifat itu bisa dilakukan dengan nisbah. Nah, tetapi itu tidak berlaku pada manusia dan pada hewan atau pada mikroorganisme. Ini hanya bisa berlaku pada hewan saja. Sehingga, setelah setelah ditemukannya hukum Mendel ini, bahwa kan kita tidak mungkin, misalnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan dikawinkan, itu maka akan menghasilkan anak bisa dengan nisbah, tidak seperti itu. Nah, ini hanya berlaku untuk tanaman saja, tapi dengan tanaman pun itu tidak semuanya bisa, hewan ya tidak semuanya bisa diaplikasikan hukum Mendel. Nah, ini adalah nisbah-nisbah yang diperkirakan atau yang bisa dihipotesis oleh si Mendel ya. Sehingga, nah dari sini muncul banyak sekali kekurangan-kekurangan atau banyak sekali teori-teori yang tidak bisa dijelaskan oleh Mendel, sehingga muncul yang namanya adalah persilangan non Mendel. Nah, sebelumnya ini adalah hipotesis dari hukum Mendel bahwa dikatakan bahwa katanya pada setiap organisme ada sepasang faktor yang mengendalikan munculnya sifat tertentu. Nah, zaman Mendel ini belum ada istilah yang disebut dengan gen, tapi memang sifat karakteristik seseorang itu dikendalikan oleh sifat tertentu gitu ya. Salah satunya adalah induknya gitu ya. Itu kesimpulannya. Kemudian namun ini hukum Mendel ini tidak bisa dipertahankan karena banyak sekali bantahan-bantahan, banyak sekali apa namanya itu bukan teori, banyak sekali masalah-masalah yang dimunculkan yang memang tidak bisa dikuatkan dengan hukum Mendel. Jadi bahwa sifat keturunan itu tidak bisa dengan nisbah, sehingga muncullah yang disebut dengan persilangan non Mendel. Apa itu persilangan non Mendel? Persilangan non Mendel adalah persilangan yang tidak sesuai dengan hukum genotika Mendel ya. Jadi yang tidak bisa Mendel memang berhasil memformulasikan hukumnya karena kebetulan dia memiliki sifat yang tidak terpaut seks. Kalau tanaman kan tidak terpaut seks gitu ya. Tapi kalau untuk makhluk hidup seperti manusia tumbuhan, nah itu tidak bisa dijelaskan sehingga memang tidak bisa dijelaskan dengan hukum Mendel. Kalau untuk terpaut seks ini. Jadi dia hanya memilih sesuatu yang sederhana untuk pembuktiannya, itu kacang ercis tadi gitu. Namun tidak semua sifat bisa dianalisis secara Mendel ya. Apalagi sekarang memang ilmu genetika sudah beralih dari warisan dari pemindahan warisan ke aspek biologi molekuler. Jadi sudah tidak bisa lagi digunakan hukum Mendel sehingga memang genetika modern ini beralih ke genetika molekuler gitu. Nah, untuk bagaimana ini bisa dibuktikan bahwa Mendel ini tidak bisa digunakan, ini ada yang disebut dengan persilangan non Mendel ya. Persilangan non Mendel ini persilangan yang membuktikan bahwa hukum Mendel itu tidak bisa berjalan. Dan banyak sekali kasus yang bisa dimunculkan. Yang pertama ada dominan tak sempurna atau semi dominan, ada kodominasi, pewarisan poligen, epitasis ya. Epitasis, gen pomodifikasi dan ekspresivitas, dan terakhir itu gen letal. Kita bahas satu-satu. Persilangan non Mendel yang pertama adalah dominan tak sempurna atau semi dominan. Menurut Mendel, fenotip individu heterozigot ini tidak dapat dibedakan dengan fenotip individu homozigot dominannya. Karena sifat gen resesif pada individu heterozigot tidak terlihat atau dominannya penuh. Jadi kalau misalnya tadi D besar dengan D kecil, ya D kecil mah dianggapnya tidak ada gitu. Sehingga dikatakan ya harus dominan aja. Kalau misalnya seseorang yang tinggi dikawinkan dengan yang pendek, ya pasti tinggi. Tapi kan tidak seperti itu.
gitu. Nah, itu disebut dengan dominasi tak sempurna. Ada kemungkinan si resesif itu juga bisa muncul. Nah, di dominasi dominasi tak sempurna ini, fenotip individu heterozigot terletak di antara homozigot dominan dan homozigot resesif. Contoh, bunga pukul 4 merah, ini kan dia dominan, dikawinkan dengan bunga pukul 4 putih resesif. Nah, keturunan pertamanya dia pasti heterozigot. Ada kemungkinan bunga pukul 4 itu akan dihasilkan yaitu merah jambu. Nah, ini tidak bisa diterangkan oleh hukum Mendel. Jadi tidak semua misalnya bunga pukul 4 merah itu hasilnya merah lagi atau hasilnya putih lagi, tidak, tapi ada yang heterozigot, yaitu kemungkinan bunga pukul 4 merah jambu atau pink itu yang bisa dihasilkan ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau merah bunga ini yang semi dominasi yang tidak bisa diterangkan oleh Mendel yang pertama ya. Jadi pasti ada kemungkinan fenotip yang keturunan kedua dihasilkan ada merah mudanya. Tidak semuanya bunga pukul 4 itu merah dan putih saja yang dihasilkan. Maka ada heterozigot yaitu merah muda yang bisa yang dihasilkan gitu. Contoh kalau pada manusia sifat semi dominan pada manusia itu rambut keriting, rambut lurus ya, kemudian rambut tipis itu semi dominan terhadap rambut lurus. Kalau rambut tipis semi dominan terhadap rambut tebal dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kodominasi. Nah, untuk kodominasi ini contohnya ada pada ini. Kodominasi ini tidak memunculkan sifat antara pada individu heterozigot, tetapi menghasilkan sifat yang merupakan hasil ekspresif masing-masing alel. Contoh ini pada pewarisan golongan sistem darah ABO pada manusia. Kalau seorang induk ada golongan darah AB dikawinkan dengan golongan darah AB lagi, maka hasilnya apa? Yang pertama ada kemungkinan golongan darahnya A, kemudian yang kedua golongan darahnya AB dan yang ketiga kemungkinan golongan darahnya B. Jadi golongan darah itu bisa A, AB dan B. Dan ini tidak bisa tidak bisa diterangkan oleh Mendel gitu ya. Ini kan golongan darah AB ini dia fenotip. Genotipnya dari mana? 1A dan 1B gitu ya. Ini tidak bisa diterangkan ya, tidak bisa diterangkan oleh tidak bisa diterangkan di hukum Mendel ini. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada maaf. Yang ketiga itu tadi ada yang kelewat. Terus. Bentar, saya mindahin dulu yang tadi ada yang kelewat mana ya? Oh ini saya lupa. Oh ini. Ini judulnya saya pindahin dulu. Ada yang salah ini. Nah, selanjutnya ada yang ketiga itu pewarisan poligen. Nah, pewarisan poligen ini ditemukan oleh sarjana Swedia, itu ada Nelson Ehling. Dari penelitiannya, ini pada gandum berbiji merah, dia menyilangkan dengan gandum berbiji putih. Nah, dia mendapatkan, dari hasil ini dia mendapatkan F1 berbiji medium merah, semi dominan, kemudian F1 ini sesama F1 disilangkan lagi.
ya, disilangkan lagi sehingga artinya gini, bahwa F1 dengan F1 itu bisa biji merah dengan biji merah itu bisa dikawinkan lagi, gitu ya. Jadi di sini didapatkan bahwa hasilnya 15:1. Artinya apa? Bahwa ini kan perbandingan sangat besar. F1 pertama dikawinkan dengan F1 kedua, ini hasilnya perbandingannya 15:1. Nah, ini 15:1 artinya bahwa ada karakter tidak selalu ditentukan oleh pasangan satu gen tunggal saja. Meskipun dua-duanya medium merah ini dikawinkan, belum tentu bijinya medium merah lagi. Di sini ada satu nih yang bukan gitu. Ya, artinya apa? Bahwa karakter tidak selalu ditentukan oleh pasangan satu gen tunggal saja. Nah, di sini ada sifat warisan bahwa gen itu saling berinteraksi. F1 dengan F1 belum tentu F1 lagi nanti, belum tentu gandum berbiji medium merah lagi. Di sini ada satu. Ini apa warnanya? Bisa aja warnanya menjadi merah muda gitu ya, seperti itu. Nah, jika banyak gen dominan, ini semakin tua warnanya. Ada kemungkinan ini yang muda, medium merahnya ini agak muda gitu. Ini disebut dengan poligen. Contoh, kalau pada manusia ini kayak intelijensia atau kepintaran ya, pigmentasi, tekanan darah, ini jumlah garis pada sidik jari, nah itu tidak bisa ditentukan oleh pasangan tunggal. Jadi gabungan atau interaksi dua gen antar induk ya, laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan itu akan memunculkan gen interaksi ya, akan memunculkan karakteristik sifat yang bervariasi gitu. Nah, yang keempat itu ada gen letal. Gen letal apa itu gen letal? Gen letal itu adalah gen yang menimbulkan ada yang kelewat, mana ya? Ada yang kelewat. Gen letal itu adalah gen yang dapat menimbulkan kematian bagi individu yang memilikinya. Nah, ada sifat letal yang resesif, ada juga yang dominan. Artinya, bila suatu gen letal resesif, homozigot resesif tidak akan dapat hidup, demikian pula yang dominan, itu pun tidak dapat hidup. Artinya, kalau misalnya ini biasanya terjadi pada kasus kematian masa embriogenesis pada tingkat perkembangan. Jadi lahir mati atau bahkan setelah lahir, mati setelah lahir. Jadi biasanya kasus yang pada penyakit-penyakit tertentu. Contoh ini ada fibrosis kistik, penyakit yang bersifat resesif dengan kelainan pankreas dan sistem pencernaan. Biasanya orang meninggal pada usia anak-anak. Atau Korea Huntington, ini penyakit sistem saraf, di mana dia pada usia 30 tahun dia akan mengalami kematian karena penyakit degeneratif progresif dan kelainannya timbul setelah di usia dewasa. Itu disebut sebagai gen letal. Jadi gen letal itu bisa suatu gen yang bisa memunculkan kematian karena ada gen yang resesif. Gitu ya, ada gen yang resesif, gen letal resesif yang memang munculnya nanti pada keadaan tertentu gitu, pada umur berapa misalnya atau pada keadaan seperti apa. Contohnya ini pada kelainan fibrosis kistik dan Korea Huntington. Nah, ini kalau pada hewan ada nih. Misalnya ayam redep. Ayam redep itu dia yang memang pasti redep itu ceper ya. Kalau misalnya dikawinkan lagi, ya peristiwa apa ini? Ini misalnya ayam redep dikawinkan sesamanya, maka akan menghasilkan letal, redep, dan normal. Ya, jadi ini ada 3 kemungkinan gitu. Tapi tetap
walaupun dia dikawinkan, untuk kemungkinan redepnya ini ada seperti itu ya. Kemudian yang kelima itu ada epistasis ya. Epistasis ini interaksi antara beberapa pasangan gen tidak hanya memperkuat efek, melainkan juga bisa sebaliknya, yaitu satu pasang gen dapat menutup atau menghalangi ekspresi gen lainnya. Nah, ini efek penutupan ini disebut sebagai epistasis. Contohnya adalah pada kasus kalau pada manusia itu albinisme, ya seperti itu. Bila seseorang dia mengalami albinisme, orang tersebut dia tidak akan berpigmen di seluruh tubuhnya, tidak peduli apakah ada gen lain yang mendukung warna. Ya, contoh di rambut, warna rambut dan lain-lain. Tapi pada penyandang albinisme ini kulitnya pasti putih, tidak ada pigmen kulit, berambut pirang dan memang iris mata juga kemerahan. Dalam hal ini albinisme disebut epistasis dan gen warna kulit sementara untuk gen warna kulit dan warna irisnya disebut dengan hipotasis. Jadi dia efeknya menyeluruh gitu ya. Tidak hanya memperkuat efek tapi juga apa ya? Jadi efek dari kelainannya itu bisa menutupi kelainan-kelainan lainnya gitu. Kemudian yang terakhir ini ada gen pemodifikasi dan ekspresivitas. Ini pada gen pemodifikasi ini gen yang tidak dikenal tetapi dapat mempengaruhi ekspresi suatu sifat, mampu memodifikasi fenotip. Contoh ada penyakit atau ada seseorang yang mengalami kelainan ini pengecapan. Pengecap ini misalnya gini, pengecapan terhadap PTC, penil tiokarbomat. Bila orang merasakan PTC pahit, berarti orang tersebut dominan. Merasa pahit, sedikit pahit, sedang bisa sedang atau sangat pahit. Bila tawar, resesif, gitu ya. Jadi ada juga ada yang merasa sedikit pahit ya, ada yang merasa sangat pahit gitu. Jadi yang menentukan tingkat pahit ini ya si gen pemodifikasi ini. Nah ini belum diketahui mekanismenya. Ada misalnya, nah ini suatu kelainan sebenarnya. Ada kalau misalnya dari 5 sampel, ya 5 sampel orang gitu ya diberikan PTC kemudian disuruh untuk merasakan PTC tersebut. Kalau misalnya setiap 5 orang itu mengalami ekspresi yang berbeda, nah itu ada kelainan di gen pemodifikasinya. Nah ini kelainan ini belum diketahui bagaimana mekanismenya ya seperti itu. Nah selain keenam tadi ternyata di dalam apa namanya itu persilangan non Mendel juga didapatkan sebuah apa ya namanya penemuan bahwa ada yang disebut sebagai gen letal terangkai kelamin yang tidak bisa diterangkan oleh hukum Mendel gitu ya. Nah, ini biasanya hubungannya dengan kelainan-kelainan genetika. Gen letal terangkai kelamin ini suatu kelainan gen yang terletak pada kromosom X non homolognya. Ya, dia bersifatnya resesif. Tetapi apabila si kelainan ini mengenai atau dialami oleh individu jantan itu akan menimbulkan kematian. Contoh adalah penyakit hemofilia dan thalassemia. Nah ini gen subletal pada manusia dapat menyebabkan umur penderitanya pendek, hemofilia dan thalassemia. Penderita jarang hidup sampai dewasa. Kalau pada laki-laki ini bisa menyebabkan kematian kalau untuk
hemofili dan talasemia. Sementara untuk pada perempuan itu masih ada kemungkinan untuk berumur panjang. Nah, itu yang disebut sebagai gen letal terangkai kelamin. Jadi suatu kelainan yang memang mempengaruhi eh, kromosom ini ya, kromosom seksnya. Apakah perempuan atau laki-laki gitu. Kalau pada laki-laki si kelainan gen tersebut ini akan menyebabkan kematian. Tapi kalau pada perempuan ada kemungkinan bisa bertahan seperti itu ya. Nah, itu mengenai hukum Mendel dan persilangan non Mendelnya. Nah, untuk pertemuan kali ini bahasannya sampai di sini dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh di grup chat yang tidak paham, di grupnya. Untuk kuis, boleh silakan nanti setelah mempelajari materinya, dikerjakan latihan kuisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.